Pasca debat antara Guru Gembul dan juga Gus Nuruddin, media sosial kembali heboh dengan statement, jika orang Islam punya pemikiran seperti Gus Nuruddin semua, maka pantas saja Islam itu akan terbelakang. Akhirnya orang-orang Islam yang sok saintis dan si paling kritis itu nyeloteh, Elon Musk itu udah bikin pesawat antariksa yang bisa landing secara minimalis. Tapi orang Islam kok masih sibuk membahas nasabah alawi dan teologi Islam itu ilmiah. Saya bukannya menormalisasi sikap anti-sains yang terjangkit di sanubari umat beragama secara umum ya, tidak hanya umat Islam. Tapi saya ingat betul saat ada pandemi 2020 silam, umat Hindu di Bali mengubah ritual Nyepi dengan tetap merayakannya tanpa karnaval ogoh-ogoh. Umat Protestan dan Katolik juga memodifikasi perayaan Paskah dengan layanan-layanan virtual lewat Zoom atau Google Meet. Organisasi Muslim di Indonesia pun mengeluarkan fatwa untuk mengganti salat Jumat berjamaah dengan sholat zuhur di rumah. Dan selama Ramadan pun diminta untuk tarawih di rumah. Dan ketika Lebaran diminta tidak melakukan sholat Id di masjid atau lapangan. Memang harus diakui ya, masih banyak yang tidak menaati perintah-perintah tersebut. Tapi paling tidak, otoritas keagamaan sudah menyampaikan pesan bahwa COVID-19 itu perlu ditindak realistis dan juga saintis yang lebih besar daripada sekadar doa. Menuduh agama sebagai biang kerok kemunduran umatnya hanyalah teori klasik modernisasi yang seharusnya itu direvisi. Sebagai buktinya, dalam masyarakat Eropa yang terdidik, sejak tahun 2015 atau 2017, itu justru mereka punya tren mulai bergeser dari sekuler modern ke tradisional religius. Uniknya, meskipun gereja-gereja itu mulai ditinggalkan para jemaatnya, bahkan bangunan gereja pun tak ragu untuk mereka jual, namun 70% populasi di Amerika Utara itu mengaku sebagai pemeluk agama Kristen. Ada banyak faktor kenapa umat beragama itu bisa mundur maupun maju. Dan agama memang memiliki hubungan korelatif dengan hal itu. Akan tetapi, agama belum tentu punya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dengan kemunduran tersebut. Kan ada minat baca yang kurang, sistem pendidikan negara yang mempersulit guru, tingkat kesejahteraan para pengajar, anggaran riset yang kering, kebijakan-kebijakan sekolah yang cenderung politis dan tidak dikaji secara saintis, kemudian nutrisi peserta didik yang tidak terjamin, asuransi pendidikan, dan lain sebagainya. Justru kerap menuduh agama sebagai pembuat manusia menjadi terbelakang adalah klaim yang tidak saintis, karena mustahil saja dia menjadi faktor penentu tunggal kenapa hal itu bisa terjadi.